Menurut saya ada beberapa yang kurang dalam sidang kedua PPKI kemarin. Benarkah? Perihal apa kira-kira, Bu? Apakah kalian tidak menyadari bahwa Jepang masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di Indonesia? Padahal Indonesia sendiri sudah memproklamasikan kemerdekaan beberapa hari yang lalu. Mungkin menurut saya PPKI harusnya dibubarkan karena PPKI sendiri merupakan organisasi bentukan Jepang. Benar, aku setuju denganmu Syahrir. Kita harus menghapuskan pengaruh-pengaruh Jepang dari negeri ini. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan Bung Hatta dengan datang di kediamannya nanti malam? Karena lebih cepat, lebih baik juga. Tapi sepertinya tidak memungkinkan untuk kita membicarakan hal ini dengan Bung Hatta di rumahnya. Sebaiknya kita cari tempat lain saja yang lebih aman. Ya sudah kalau seperti itu. Saya dan Pak Ahmad akan menjemput Bung Hatta di kediamannya. Dan kalian bisa langsung ke perapatan 10 dan kita akan bertemu di sana. Baik, kami akan tunggu di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa datang rame-rame ke sini, Bung? Kami ingin menemui Bung Karno. Oh, baiklah. Saya panggilkan Bung Karno di dalam dulu ya. Tunggu sejenak. Baik. Loh, ada apa ini datang ramai-ramai? Apakah ada masalah? Ada suatu hal yang ingin kami bicarakan denganmu. Tapi sebelumnya mari ikut kami ke perapatan 10. Betul Bung, kita akan membahas sesuatu yang penting di sana. Sudah ada rekan-rekan kami yang menunggu di sana. Apakah Bung Karno berkenan untuk ikut dengan kami? Jika itu hal yang mendesak dan penting, maka pasti akan saya ikut. Baik Bung, mari. Syahrir, Ahmad, ada pilihan apa yang buat kalian berkunjung kemari? Kami ingin membicarakan sesuatu yang penting, Bu. Dan kami ingin membawa Anda ke perapatan 10 untuk membicarakan sesuatu di sana. Jika hal itu begitu penting, aku akan berbicaranya dengan Soekarno. Baiklah, kita jemput Bung Karno sekarang juga. Baik, Mas. Halo, Bung. Bung Karno, terima kasih karena telah bersedia datang kemari. Santai saja. Apapun untuk negeri ini, saya akan lakukan. Jadi, ada apakah kita di sini? Sejujurnya, kami masih kurang puas dengan hasil sidang kedua PPKI, Bung Karno. Mengapa? Apa yang buat kalian tidak setuju dengan hasilnya? Menurut kami, Bung, masih ada yang belum tuntas dan perlu dibahas di sidang ini. Benar, kita perlu menghapus PPKI. Bagaimanapun PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, namun Jepang masih tetap terasa. Indonesia sudah merdeka, Bu. Sudah saatnya kita lepas dari Jepang dan segala pengaruhnya. Lalu kira-kira kapan kita bisa mendapatkan jawaban atas persoalan ini Bung? Kita akan bahasnya secara mendetail pada sidang PPKI yang ketiga nanti. Baik, Bung. Rekan-rekanku, sebaiknya kita pulang dan beristirahat karena hari sudah larut malam. Baiklah, mari kita pulang, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini tanggal 22 Agustus 1945 kita bersidang lagi dengan sidang PPKI yang ketiga dengan pokok pembahasan rapat yang pertama membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, yang kedua membahas tentang Partai Nasional Indonesia, serta yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat. Baiklah, langsung saja kita bahas agenda kita yang pertama, yaitu pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia. Nanti KNIP bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baiklah, kita akan bahas agenda kita yang pertama, yaitu pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang akan membantu Presiden dalam menjalankan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung sebelum badan-badan itu dibentuk. KNIP akan diketuai oleh Mr. Kasman, dan wakil pertamanya yaitu Saudara Sutarjo Kartohadikusumo, wakil kedua yaitu Johannes Latu Harhari, dan ketiga yaitu Saudara Adam Malik. Bagaimana saudara-saudaraku, apakah ada sanggahan? Instruksi pimpinan sidang, bukankah sebelumnya sudah dibuat Komite Nasional Daerah? Jika dibentuk KNIP, bagaimana dengan KNID? Apakah KNID akan masuk dalam KNIP? Baik Syahrir, terima kasih. Jawabannya ialah tidak. Komite Nasional Daerah akan tetap ada. KNIP bukan dibentuk sebagai pengganti KNID,
karena KNIP berkedudukan di pusat sedangkan KNID berkedudukan di daerah. Perlu kita ingat saudara, negara Indonesia merupakan sebuah negara yang baru saja merdeka. Membentuk sebuah pemerintahan pusat merupakan kunci untuk kedaulatan sebuah negara. Salah satu caranya ya membentuk KNIP tadi. Baiklah Tuan, jika hal tersebut sudah dipikirkan dan menjamin kepentingan rakyat. Baik Syahrir, bagaimana Saudara Kasman dan rekan-rekan yang lain? Apakah bersedia menjadi pengurus KNIP? Terima kasih Tuan atas kepercayaan yang telah diberikan. Saya bersedia untuk menjadi ketua KNIP. Saya siap mengemban tugas ini, Tuan. Saya bersedia Tuan jika demi kelangsungan negeri ini. Tentu saya bersedia, Tuan. Mohon izin, sepertinya kita perlu mengesahkan KNIP agar menjadi lembaga yang sah. Betul, sepertinya Komite Nasional Indonesia Pusat ini memerlukan sidang khusus. Karena hanya pelantikan itu saja tidak cukup. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Bagaimana tanggapan Saudara Soekarno? Benar sekali saudara-saudara. Maka dari itu kita perlu mengesahkan KNIP dan mengadakan rapat pertamanya pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta. Apakah setuju? Mohon izin Tuan, jadi kita akan membentuk berapa partai? Kenapa kita tidak menggunakan sistem partai tunggal saja, Bu? Mengapa harus satu partai, Bung? Karena dengan satu partai kita memiliki satu wadah yang sama. Baik, jika begitu identitas apa yang dapat kita berikan? Karena kita bertujuan untuk menciptakan kekuatan nasional, bagaimana dengan Partai Nasional Indonesia? Jika untuk kebaikan bangsa, kami semua setuju, Bung. Baiklah, agenda selanjutnya adalah membahas usulan dari para pemuda, yaitu membentuk Badan Keamanan Rakyat atau biasa disebut PKR sebagai pengganti dari Badan Penolong Warga Korban Perang atau biasa disebut BPKKP. Tentunya memiliki tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Mohon izin pemimpin sidang, apakah BKR ini adalah tentara atau bagaimana? Bukan, BKR bukanlah merupakan sebuah tentara, melainkan hanya pengganti BPKKP. Karena BPKKP sudah tidak patut kita gunakan, Badan Penolong Warga Korban Perang dibentuk untuk membantu warga akibat terdampak penjajahan oleh Belanda. Namun karena mengingat negeri ini sudah merdeka, jadi sudah sepatutnya kita menggantinya menjadi BKR untuk kepentingan rakyat dan perlindungan dan peningkatan keamanan di berbagai wilayah di Indonesia. Perlu diingat saudara bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara yang baru saja merdeka. Membentuk pemerintahan pusat merupakan salah satu kunci menuju kedaulatan negara. Salah satu caranya yaitu membentuk KNP tadi. Baik Tuan, saya paham dan saya setuju akan pembentukan KNP ini. Lalu, siapa yang akan menjadi anggota BKR, Tuan? Anggota BKR ini akan kita rekrut dari Tentara Peta dan HEIHO. Bagaimana Tuan? Ya, saya tentunya setuju. Mohon izin pimpinan sidang, mengapa kita tidak membuat tentara kebangsaan saja? Pastinya, namun tidak dalam waktu yang dekat ini. Lalu kapan Tuan? Kita menunggu apa lagi? Membentuk tentara kebangsaan membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih mendalam. Jadi kita akan bicarakan itu nanti. Baiklah Tuan, jika Anda menjelaskan seperti itu. Adakah sanggahan maupun saran dari yang lain? Tidak ada pimpinan sidang, sepertinya cukup. Jika tidak ada, kita tutup sidang PPKI ketiga ini menetapkan hasil keputusan yakni membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, Partai Nasional Indonesia PNI, dan Badan Keamanan Rakyat BKR. Saya sebagai ketua sidang dan saya akhiri sidang PPKI ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.